A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya. Dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah ya, mawaddah ya, dan juga warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul ya dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita baca salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin membahas satu tema tentang pentingnya melatih kedisiplinan di dalam rumah tangga. Ya. Kalau kita berbicara disiplin ya, dari segi makna kata disiplin ini ya, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, disiplin itu artinya adalah diartikan salah satu artinya ya adalah tata tertib atau juga ketaatan. Ya. Jadi kalau berbicara disiplin ya bisa dimaknai sebagai tata tertib ya. Misalnya di sekolah ya atau di dunia militer, itu artinya tata tertib ya, aturan atau ketaatan ya, kepada peraturan atau kepada hal-hal lainnya. Dua hal ini ya bisa kita maknai sebagai disiplin. Nah, dalam hal ini kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ya, kedisiplinan ya yang dimaksud ya di dalam berumah tangga ya, kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran adalah ketaatan kita. Ya, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemangku urusan. Nah, itu ya. Bahwa di dalam rumah tangga itu ada yang namanya kepala rumah tangga. Maka ini diperlukan ketaatan. Dan seringkali ya sahabat iDream, pecah kongsi rumah tangga itu karena adanya masalah ini ya. Ada istri-istri yang tidak mentaati suaminya ya, tidak disiplin ya di dalam rumah tangga, dalam artian mentaati ya arahan suami, sehingga kemudian muncul masalah, lalu kemudian saling menyalahkan, ujung-ujungnya kemudian cekcok, lama-lama kemudian retak, habis retak pecah. Nah, itu banyak itu ya. Makanya di dalam hadisnya kata Rasulullah SAW ya, sebaik-baik seorang muslimah ya, seorang istri adalah yang taat kepada suaminya. Ya, tentu taat di sini maksudnya taat di dalam dengan bingkai ketakwaan kepada Allah gitu ya. Ya, kalau suaminya kemudian memerintahkan maksiat ya tentu tidak ada taat di situ ya. Tapi selagi yang diperintahkan oleh suami, yang diatur oleh suami, yang diinginkan oleh suami tidak bertentangan dengan akidah, dengan Al-Quran, dengan hadis ya, maka ya wajib taat. Kita harus disiplin ya, harus taat. Itu ya. Nah, di dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surah An-Nisa ya, ayat yang ke-59. Surah An-Nisa ini surah yang ke-4 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul, ya. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ini basic, ya. Rumah tangga kita itu kalau berbicara, ya, disiplin, ya. Nah, asasnya adalah apa? Betul-betul taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahwa kita membangun rumah tangga ini atas dasar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan sampai kemudian di dalam rumah tangga kita ada keingkaran, ketidakpatuhan kita kepada perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah melarang kita berzina, itu harus ditaati. Suami istri pegang itu, ya. Bahwa suami nggak haram, suami haram berzina, istri haram berzina, ya, ditaati itu bagian dari disiplin berumah tangga. Kalau diingkari, udah deh, ya, suami berzina, istri berzina, ya, dengan orang lain, nah, itu kan bagian dari mengabaikan kedisiplinan, ya. Tidak disiplin itu, maka siap-siaplah kemudian rumah tangganya, ya, pecah kongsi, ya, cerai, ya, banyak lah, ya, kasus-kasus perceraian gara-gara perselingkuhan, yaitu perzinahan. Nah, kok bisa? Itu tadi karena tidak disiplin. Ya. Disiplin ini penting. Allah sudah menegaskan ati Allah wa ati Rasul, ya, taati Allah dan taati Rasul. Belajar kita untuk kemudian mentaati, ya, mengikuti, ya, perintah dan larangan, ya, dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah sampaikan apa? Wa ulil amri minkum, dan juga pemegang otoritas, pemegang urusan, ya. Kalau dalam konteks negara, ya tentu ulil amri di situ adalah pemerintah, ya. Kalau dalam konteks kita berkeluarga, maka ulil amri, ya, adalah kepala keluarga, ya. Kalau dia lengkap suami istri, maka kepala keluarga adalah suami. Tapi kalau single parent, ya, misalnya hanya tinggal istri saja gitu kan dengan anaknya, maka kepala keluarga adalah istrinya, ya, perempuan, ya, ibu. Nah, kalau dalam konteks keluarga tadi lengkap tadi, ya, bahwa yang di situ ada suami, maka suami ada ulil amr, ya, di dalam keluarganya, ya, pemegang otoritas, ya, pemangku kebijakan lah gitu, ya, di dalam rumah tangga dia. Maka dalam hal ini, ya, ini harus dipahami, ya, bahwa anggota keluarga, ya, istri, anak-anak, kalau di situ ada ipar, ya, itu harus kemudian, ya, mengedepankan ketaatan, ya, atau disiplin, ya, kepada kepala keluarga. Nah, kalau diingkari, ya, kalau diabaikan, ya, tidak dipatuhi, katakanlah begitu, ya, maka alamat kemungkinan akan terjadi banyak masalah. Suami yang tidak ditaati oleh istrinya, nanti suaminya apatis, itu serah kamu aja lah. Nanti kalau ada masalah tuh kan, nah, cekcok benar itu tuh. Tapi kalau istrinya taat kepada suaminya, nah, ternyata ada masalah, suami nggak akan nyalahin istri juga. Nah, dan suami dan istri yang baik, yang taat kepada suaminya karena Allah tadi, dia nggak mempersoalkan kalau ternyata ketaatannya mendatangkan masalah. Ternyata prediksi suaminya nggak benar gitu kan, nggak tepat. Tapi kalau dia lakukan itu karena itu tadi, ya, ketakwaan dia kepada Allah, ya, Allah nyuruh saya mentaati suami, ya, dan ini kan tidak ada maksiat. Kalau ternyata melenceng, ya, dari perkiraan nggak masalah, ya, walaupun nggak dapat apa yang diharapkan dari sisi keuntungan dunia, tapi Allah kasih pahala. Nah, gitu, ya. Nah, kalau begitu yang terjadi, ya, maka lebih sempurna lagi itu, ya. Suami kemudian tidak merasa kecil hati, ya, karena salah ngambil keputusan, istrinya ikut gitu, ya. Lalu kemudian ternyata meleset gitu kan. Dan suami istrinya yang tadi nggak apa-apa bang, biasa lah kalau gagal mah gitu, ya. Jadi kita coba lagi. Nah, itu yang Sayyidah Khadijah tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu seperti itu. Efeknya apa? Maka Nabi Muhammad sangat mencintai Sayyidah Khadijah.
Istri-istri yang model begini nih ya, yang karena ketaatannya kepada suami ya, tidak hanya di dalam suka ya, di dalam duka juga. Kadang-kadang kan istri itu banyak juga istri yang taat kepada suami dalam suka gitu. Tapi kalau ketika duka boro-boro gitu ya. Suami istri yang betul-betul taat kepada suaminya baik di dalam duka ya, di dalam suka maupun duka, maka dia akan menjelma menjadi sosok ya, istri yang sangat dicintai oleh suaminya. Karena suaminya tidak pernah merasa tersakiti perasaannya oleh keingkaran atau ketidakpatuhan istrinya kepada diri dia. Disitulah harga diri laki-laki ya, ditaati oleh istrinya, dipatuhi oleh istrinya, dipatuhi oleh anak-anaknya. Penting nih. Jadi dalam hal ini ya harus disadari juga ya, ketika Anda sudah menjadi seorang istri ya, dalam rumah tangga, harus menyiapkan kesiapan untuk mentaati suami dalam berbagai urusan. Jangan kedepankan ego diri. Kalau bisa ngomongnya gimana bagusnya ya gimana abang aja deh. Kemudian suami ngasih pendapat gini gitu ya. Istri melihat pendapatnya kurang tepat, ya, kasih masukan, bagus sih bang, cuman kalau dalam pandangan saya gini. Suami bilang enggak lah, saya tetap pegang pendapat kamu. Udah, ya ini siap bang. Nah itu yang hebat. Kalau seperti itu, yakinlah ya suami juga kalau tahu ternyata dia salah setelah itu, dan istrinya nyantai aja, tambah cinta dia sama istrinya. Istri saya ini hebat, ya. Walaupun tahu saya salah, dia nggak ngeremehin, ya. Dia nggak kecil hati, dia akan semakin sayang dengan istrinya. Kalau dia udah sayang yang sudah kita pegang ya, sudah mencintai betul istri ya, kepada istrinya, maka nggak perlu lagi istri-istri ini berkhawatir gitu ya, nggak perlu khawatir lah dengan suaminya mau gimana karena istrinya suaminya tambah cinta, tambah sayang. Ya Rasulullah itu sampai Sayyidah Khadijah wafat nggak ada poligami, tidak ada. Nggak kepikiran lah gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saking cintanya dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak berpoligami ya. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah wafat. Kenapa ya? Karena Sayyidah Fatimah itu taat luar biasa pada Sayyidina Ali. Pernah satu ketika ya Sayyidah Fatimah itu menangis sambil ngerjain kerja rumah tangga, nangis gitu ya. Kemudian Rasulullah datang, dia lagi ngegiling gandum, baju berantakan. Ya maksudnya kurang. Ya ibu rumah tangga biasalah di rumah ya. Tapi dia lagi nangis. Kenapa? Ya, itu tadi ya, kata Sayyidah, ya Allah ya Rasul, repot ya rumah tangga, capek ngurusin anak dua itu kan. Suami lagi harus jalanin itu kan. Ini gaya mau makannya kita orang, kalau kita alhamdulillah sekarang kan kalau mau makan tinggal pesan aja online itu kan. Kalau mau ringkas. Kalau mau masak, beras udah padi udah jadi beras, ya. Gitu ya, udah siap giling, udah siap masak begitu. Kalau dulu zaman Sayyidah Fatimah, dulu zaman Rasulullah, gandum itu masih ada kulitnya, harus dipecah dulu, ya udah dia pecah kulitnya untuk jadi terigu, digiling dulu, gilingannya batu itu ya, batu gede, itu. Taruh batu digiling, ya Allah ya. Udah jadi kemudian masak, ngambil air dulu jauh. Kalau sekarang masih serba cetek aja gitu ya, nyuci tinggal cetek masak tinggal cetek. Kalau sekarang ada microwave ya, apalagi ya, ngepel. Kalau nyapu sekarang ada sapu robot itu. Jadi mudah kan. Dulu tuh Sayyidah Fatimah tuh berat. Untuk makan aja harus menggiling gandum, ya, memikul geriba untuk mengisi air keperluan rumah tangga. Ya, suami kan cari nafkah, ya, yang kayak gitu kan, ya suami ya Sayyidah Fatimah sebagai istri yang kemudian merasakan, nangis gitu. Ya, apa nggak bisa lebih ringan dari Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan hiburan, ya, diperintahkannya batu gilingan itu jalan, bergeraklah. Ya, batu gilingan itu bergerak sendiri. Ya hiburan buat Sayyidah Fatimah. Ya, kalau ayah mau nih gitu, gampang tuh lihat. Batu penggilingan itu jalan sendiri. Tapi kan kamu rugi nanti. Ya, kamu kemudian tidak mendapatkan pahala.
atas lelahnya kamu menjalani kehidupan berumah tangga. Mana yang kamu pilih? Sayyidah Fatimah menyadari, oh ya, capek-capeknya rumah tangga ini ibadah. Dan itu kemudian akan menjadi apa? Menjadi ladang pahala besar bagi seorang istri ya, di yaumul mahsyar. Maka kemudian beliau tidak nangis lagi ya. Kemudian batu itu Rasulullah perintahkan untuk berhenti. Kata Rasulullah, kalau saya mau nih sampai kiamat di batu dimuter sendiri bisa. Mungkin nanti kamu rugi ya, nggak dapat pahala menggiling batu, menggiling gandum ya, karena gilingnya jalan sendiri. Satu riwayat mengatakan seperti itu. Nah, jadi kemudian ini harus dipahami oleh para istri. Ya. Jadi dalam hal ini kemudian ya sahabat iDream ya penting bagi kita untuk berusaha ya melatih kedisiplinan di dalam rumah tangga. Ya, disiplin ya di dalam rumah tangga adalah sikap mental dan perilaku yang menunjukkan ketaatan dan ketertiban ya terhadap aturan atau norma atau juga kemudian tanggung jawab ya di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita ada aturan. Di dalam rumah tangga kita ada norma ya, di dalam rumah tangga kita ada tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab, kita sebagai anak punya tanggung jawab. Kemudian kalau ada ipar di situ, ipar juga punya tanggung jawab. Kalau ada mertua, mertua juga punya tanggung jawab. Ya, punya aturan. Nah, aturan itu yang kemudian kita harus jaga, kita jalankan, kita taati bersama. Ya paling tidak kalau tidaklah ada aturan yang baku dalam rumah tangga kita, minimal itu tadi aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu tegak di dalam rumah tangga kita. Ya kalau ada tambahannya itu tadi ya aturan yang disepakati bersama di dalam rumah tangga. Misalnya apa? Ya, jadi ya sama-sama bangun pagi ya. Kemudian kalau anak ya sekolah belajar gitu ya, makan di meja makan gitu ya, jangan makan di kamar, misalnya aturannya begitu kan. Kemudian istirahat tepat waktu ya, jangan lewat dari jam 9 misalnya, itu kan aturan ya. Kalau anak-anak ya kita minta ya, kita buat aturan membantu orang tua ya, merapikan tempat tidur, kamar, ya, atau juga mungkin menjalankan ibadah tepat waktu, yang mandi, mandi 2 kali pagi sore. Kadang-kadang kan anak-anak itu susah ya. Kalau mau ngikutin tuh hari libur tuh pada malas mandi, gitu ya. Padahal itu bagian dari aturan di dalam rumah tangga. Menjaga keamanan ya, kalau pulang kalau pergi pastikan rumah terkunci ya, kalau di dalam kamar pastikan ruang tamu terkunci pintunya gitu ya, supaya kemudian keamanan terjaga ya. Kemudian listrik hati-hati kan itu kan. Nah, itu kan aturan itu ya. Siapa yang habis nyalain lampu matiin, itu bagian dari aturan ya. Aturan norma ya di dalam rumah tangga dan juga tanggung jawab ya. Kemudian juga aturan meminta izin ya kepada orang tua kalau mau pergi pamit, nah, itu kan bagian dari aturan juga ya. Yang sebetulnya kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kemudian menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika di rumah ya, jangan sampai di rumah dengan di luar sama aja ya. Kalau waktu di rumah ini adalah waktu family time ya, ini juga aturan. Kemudian menjaga nama baik keluarga ya, dimanapun kita ada, itu juga bagian dari aturan tanggung jawab ya, yang kemudian kita harus kita jalankan, kita taati. Nah, itu yang disebut dengan disiplin. Nah ini ya sama-sama ya, kita pahami dan kemudian kita jalankan bersama-sama. Jadi kita punya aturan di dalam rumah, dan sebaik-baik aturan itu adalah mengacu kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, termasuk tadi terkait dengan posisi bahwa di dalam rumah itu ada kepala keluarga. Dalam hal ini suami ya adalah kepala keluarga, dialah pemegang urusan. Nah, maka yang lainnya istri harus paham itu bahwa suami punya kedudukan. Jangan dia sepelekan. Nah, kadang banyak istri yang karena merasa lebih kaya ya, lebih tinggi titel pendidikannya, lalu kemudian memandang remeh suami.
Suami di rumah nggak kerja karena susah cari kerja, kan banyak di kampung-kampung itu. Sektor industri itu lebih banyak lebih mengutamakan perempuan daripada laki-laki, sehingga laki-laki banyak yang susah cari kerja. Akhirnya yang kerja istrinya gitu ya. Nah, kadang istri karena merasa dia yang kerja semena-mena dengan suaminya. Ini juga tidak benar. Pasti akan ada masalah. Nah, tentu kalau berbicara ini kita konteksnya sudut pandang istri ya. Kalau sudut pandang suami juga boleh nganggur lah ya. Wah. Justru suami itu harus mencari nafkah, jangan biarkan istri yang kemudian mencari nafkah. Tapi kalau dalam situasi hari ini itu yang terjadi, maka ya istilahnya ya, nasi udah jadi bubur jangan dibuang, tapi ya gimana caranya ya bisa dimakan juga lah ya. Kasih cakwe, kasih kecap, ya kasih kerupuk, ya. Kasih ayam suwir jadilah bubur ayam. Nah, ini kemudian kita harus pahami. Artinya ya, situasi kayak gimana pun, nah, kalau kita ingin rumah tangga kita diridhoi oleh Allah dan kemudian tetap bahagia gitu ya. Ini penting kan itu ya. Dan ini kan berumah tangga mau berbahagia. Kalau rumah tangga gak bahagia buat apa? Ya, dengan sendiri aja. Kita ingin berbahagia bersama dengan keluarga kita, maka ini tadi ya pentingnya kemudian menjaga kedisiplinan, melatih berdisiplin. Suami juga harus disiplin ya dalam urusan ibadah, dijaga ya, dalam aturan dengan Tuhan tadi ya, bahwa Allah mengharamkan zina, nggak boleh selingkuh ya. Allah mengharamkan kita menyakiti perasaan orang lain, jangan sakiti perasaan istri dan anak. Allah melarang kita, Rasulullah melarang kita berbicara yang menyakitkan ya. Ada kan ayat hadisnya kan, bahwa kalau bicara lisan ini salamatul insan fi hifzil lisan, ya, keselamatan manusia itu tergantung dari kemampuannya menjaga lisan. Maka suami ya, jangan gampang marah. KDRT haram. Nah, itu ya. Tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu bagian dari aturan juga ya, yang kemudian harus dipahami oleh suami, dijalankan oleh suami. Jadi suami itu jangan gampang ya main tangan, haram ya, hukumnya. Main pukul anak yang kalau ada yang begitu ya bertaubat ya, kembali kepada Allah, sadari itu sebagai sebuah kesalahan, minta maaf sama istri sama anak, maaf abah abi ya dulu kasar sama kalian, gampang mukul, gampang nempeleng, padahal itu nggak boleh. Abi minta maaf, abah minta maaf ya. Nggak akan diulang lagi. Nah, itu betul ya. Ya, jangan diem baik itu kalau kata orang Betawi ya. Diem aja gitu ya. Padahal anak udah habis digambar-gambarin semuanya. Itu nggak boleh. Nah, kalau kita sudah biasa ya dengan kedisiplinan ini ya, suami kita sebagai suami disiplin ya dengan tanggung jawab kita, taat ya. Taat aturan ya, aturan Allah dan Rasulnya, kemudian aturan di dalam rumah tangga yang sudah kita buat. Istri juga sama ya. Ya, disiplin di dalam rumah tangga, dia tahu posisi sebagai istri gitu ya, membantu kepala keluarga yaitu suami ya. Kemudian sadar ya bahwa di rumah itu dia adalah sebagai seorang ibu punya tanggung jawab, dia penuhi tanggung jawabnya, nggak diabaikan ya. Banyak ya masalah itu ya karena istri cuek sama anak, ya, akhirnya kemudian jadi masalah ya. Atau lagi ada pernikahan ya, punya anak sambung, padahal kalau udah jadi anak sambung ya anak juga itu kan, jadi mahram juga itu, harusnya dirawat, dijaga ya. Dia sama haknya dikasih. Ada yang kemudian mengabaikan, itu jadi masalah juga, jadi pemicu keretakan ya di dalam rumah tangga. Ya. Jadi penting ini ya untuk kemudian kita berdisiplin, artinya apa? Menaati aturan ya. Baik aturan agama ya terkait dengan berumah tangga atau terkait dengan perspektif kita sebagai individu ya, dengan segala perintah dan larangan dari Allah, atau juga kemudian aturan yang kita bangun, kita buat bersama dengan keluarga kita ya, bangun pagi ya, mandi ya, kemudian masalah pembagian nafkah ya, harus disepakati. Misalnya istrinya bilang, bang, saya minta setiap bulan sekian juta ya.
berapa? 5 juta. Istrinya, suaminya gaji 10 juta ya. Ya kalau udah sepakati kasih 5 juta. Nah, tapi kemudian kalau mau dilebihkan ya alhamdulillah ya, kasih 6, 7, 8 juta. Jangan kemudian istri melanggar itu. Ya. Awalnya minta 5 juta ya, begitu tahu suami naik gajinya gitu kan. Kemudian nggak terima dikasih 5 juta. Ya disiplin aja lah ya. Kalau mau ya buat perjanjian baru, aturan baru gitu. Ya, suami harus paham ya, ada aturan ya di rumah ya. Kalau kalau hari Sabtu Minggu family time ya, harus jalan keluar bareng-bareng, jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, itu dipatuhi ya. Jangan asik mancing aja ya. Asik mancing, anak istri di rumah diabaikan ya. Asik sendiri itu nggak boleh ya. Kalau kita sebagai suami ada me time, tapi sebaik-baik me time itu ya, adalah mendekatkan diri kita kepada Allah ya, bukan dengan kemudian mencari hiburan, kemaksiatan dan sebagainya, pada akhirnya justru menimbulkan persoalan ya. Me time-nya dugem, wah yang ada ya rumah tangga jadi berantakan ya. Me time itu tahajud aja lah ya. Bermunajat kepada Allah, zikir, wirid dan sebagainya. Inilah ya sahabat iDream ya, pentingnya berbicara kedisiplinan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kealfan saya pribadi. Saya bikin pamit dulu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.